Selamat pagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, Bapak dan Ibu, peserta pelatihan yang berbahagia, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang menjadi eh, kegiatan kita hari ini memberi keberkahan bagi kita semua. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Iya, Bapak dan Ibu, kalau ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Izinkan sebelum saya memulai pembelajaran hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. eh ya, sudah terlihat ya, Bapak dan Ibu ya. Iya. Baik, Bapak dan Ibu, eh, Bapak dan Ibu peserta pelatihan pelaksana peledakan tambang terbuka atau juru ledak kelas 2, perkenalkan, nama saya masih sama seperti yang dulu ya. Nama saya Donald R. Nainggolan. Ini biografi saya, biodata saya. Saya menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 saya di Teknik Pertambangan. Kemudian sebelum bergabung menjadi ASN tahun 2009 sampai 2015 saya bekerja di private sector atau di perusahaan swasta Bapak dan Ibu. Sebelum saya jadi ASN itu tahun 2015 saya akhiri karir di perusahaan pertambangan Australia sebagai senior engineering drill and blast. Kemudian tahun 2015 saya bergabung menjadi ASN di PPSDM Geo Minerba, tempat saya mengabdi saat ini. Kemudian di tahun 2024 saya diangkat menjadi Wideswara di PPSDM Geo Minerba Bandung. Nah, saya tinggal di Perumahan Nusa Hijau Cimahi, Bapak dan Ibu. Ada yang dari Cimahi? Iya, mungkin nanti uh, kita bisa apa kopi-kopi bareng Bapak Ibu ya, sambil diskusi terkait dengan peledakan. Ya ini WA saya Bapak dan Ibu. Silakan nanti misalnya ada yang perlu didiskusikan. Ya, mohon maaf misalnya nanti kalau misalnya diskusinya saya terlambat membalasnya Bapak dan Ibu ya. Mungkin saya sedang istirahat atau ada kegiatan lain. Utamanya Bapak dan Ibu di jam-jam kerja atau mungkin di jam istirahat. Ada yang mau ditanyakan Bapak dan Ibu? Sekilas perkenalan singkat diri saya. Terima kasih ya. Ya, tadi saya sudah sempat lihat biodata Bapak dan Ibu sekalian. Umumnya dari industri pertambangan ya, dan pengalamannya saya lihat kurang lebih rata-rata di atas 3 tahun. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu ya sudah mempercayakan diri eh, mengikuti pelatihan di PPSDM Geominerba. Baik Bapak dan Ibu, eh, saya izin untuk flashback ya, menanyakan, merefresh kembali. Kira-kira Bapak dan Ibu, mengapa perlu pemboran dan peledakan? Ya, Bapak yang di sana. Betul, terima kasih. Pak siapa? Pak Junedi ya. Ya. Terima kasih Pak ya. Iya, Bapak dan Ibu, pertimbangan teknis peledakan itu bisa kita lihat dari 3 step kegiatan pertambangan pemberayaan di lapangan Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah ketika materialnya lunak, maka yang perlu dilakukan adalah fridik ya Bapak dan Ibu. Kemudian ketika materialnya keras, ya tentu eh, ini kategori agak keras ya Bapak dan Ibu ya. Artinya masih bisa digali dengan alat mekanis, maka perlu yang namanya bantuan tripping. Jadi bisa dibantu dengan menggunakan doser Bapak dan Ibu ya. Selanjutnya Bapak dan Ibu untuk material yang sangat keras, jadi di atas 40 MPa, megapascal, maka Bapak dan Ibu kita lakukan yang namanya peledakan. Nah ini, semakin keras materialnya, maka untuk mendapatkan produksi yang maksimal dalam penggalian batuan, itu efektifnya menggunakan peledakan. Gitu ya, Bapak dan Ibu. Oke, saya lanjut untuk mata pelajaran hari ini, yakni mata pelajaran pemeriksaan pasca peledakan. Ini modul kelima ya Bapak dan Ibu ya, modul terakhir dari
5 mata pelatihan untuk pelatihan pelaksanaan peledakan tambang terbuka. Ya, apa yang menjadi goal kita atau output kita dari mata pelatihan ini, Bapak dan Ibu, ada 4. Ya, yang pertama adalah memeriksa lokasi pasca peledakan. Kemudian yang kedua, memeriksa kualitas fragmentasi hasil peledakan. Yang ketiga, menangani lubang ledak yang gagal meledak atau istilahnya misfire, Bapak dan Ibu. Dan yang terakhir atau yang keempat, melaksanakan peledakan bongkahan atau boulder. Nah, ini 4 elemen kompetensi Bapak dan Ibu akan kita bahas satu persatu, dan ini menjadi kewajiban Bapak dan Ibu ya untuk bisa paham, mampu ya pada saat nanti Bapak dan Ibu mengikuti uji kompetensi. Ya, kita lanjut Bapak dan Ibu. Yang pertama, memeriksa lokasi pasca peledakan. Ya, yang perlu diingat kegiatannya Bapak dan Ibu. Yang pertama, pemeriksaan lokasi pasca peledakan. Ya, yang termasuk dalam bagian pemeriksaan pasca lokasi peledakan, yaitu pengamanan pasca peledakannya, kemudian identifikasi gas hasil peledakan, kemudian pemeriksaan kabel listrik atau sumbu non-air, atau istilah lain signal tube ya Bapak dan Ibu, dari setiap lubang ledak. Kemudian pemeriksaan keamanan tumpukan fragmentasi batuan hasil peledakan. Dan yang terakhir tentunya identifikasi lubang yang gagal meledak atau misfire. Selanjutnya Bapak dan Ibu, terkait dengan pengamanan ya, pengamanan lokasi tadi ya Bapak dan Ibu, lokasi pasca peledakan. Beberapa pekerjaan pengamanan yang perlu dilakukan setelah peledakan. Yang pertama itu Bapak dan Ibu, hati-hati ya Bapak dan Ibu, kurang lebih kita harus kasih waktu 15 menit setelah peledakan untuk melakukan pemeriksaan supaya Bapak dan Ibu, supaya gas-gas yang utamanya gas-gas beracun dari hasil peledakan atau mungkin adanya misfire itu bisa netral dulu Bapak dan Ibu. Kemudian apabila ada lubang atau terdapat lubang yang gagal meledak atau istilah lain tadi misfire, diperiksa ya, ada atau tidak sumbu ledak, kemudian ada tidak kabel listrik yang terlihat di permukaan, kemudian eh, Bapak dan Ibu ini harus dilaporkan ke pengawas peledakan ya, karena pengawas peledakan punya tanggung jawab yang besar di lokasi peledakan. Setelah itu Bapak dan Ibu minta arahan untuk penanganannya. Lubang yang gagal meledak atau misfire tadi harus ditandai dengan bendera merah. Yang ketiga, apabila kondisi eh, lubang yang gagal meledak dinilai oleh pengawas membutuhkan waktu beberapa jam untuk menanganinya, maka kembalikan dulu jalur komunikasi Bapak dan Ibu ke sentral ya, karena mungkin akan digunakan. Kemudian apabila seluruh lubang ledak sudah meledak dengan baik dan konsentrasi gas dipastikan sudah cukup aman, segera lapor ke pengawas peledakan untuk diinformasikan ke seluruh karyawan dan masyarakat sekitar area peledakan. Itu ya Bapak dan Ibu terkait dengan pengamanan pasca peledakan. Jadi ketika di firing meledak jangan langsung masuk ya Bapak dan Ibu ya. Bahaya. Pastikan dulu gas-gas beracunnya secara visual tidak ada lagi. Kemudian identifikasi gas hasil peledakan. Gas hasil peledakan itu ada dua Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah smoke atau uap dan asap. Nah, ini kategorinya tidak beracun. Yang kedua fumes ya. Gasnya misalnya CO atau NO2. Nah, pada tambang bawah tanah ini agak khusus ya Bapak dan Ibu ya. Perlu yang namanya ventilasi karena tidak ada sirkulasi udara. Maka perlu blower untuk mengatur sirkulasi udara di dalam tambang bawah tanah. Selanjutnya Bapak dan Ibu, perlu diingat bahwa gas hasil peledakan tadi yang dikategorikan dua, yang beracun dan tidak beracun. Yang tidak beracun itu smoke ya Bapak dan Ibu, itu terdiri dari uap air, asap berwarna putih. Contoh gasnya adalah H2O atau uap air, kemudian karbon dioksida, CO2, kemudian nitrogen. Nah, ini kategorinya tidak beracun. Yang kedua dan Bapak dan Ibu, ini fumes. Ini hati-hati Bapak dan Ibu. Contohnya adalah karbon monoksida, kemudian gas NO, NO2. Nah, ini cenderung berwarna coklat sampai orange Bapak dan Ibu. Bahkan ada yang sampai merah. Nah, ini hati-hati Bapak dan Ibu ya. Ketika
ketika peledakannya ada gas ini. Nah, perlu kita ketahui Bapak dan Ibu, terbentuknya gas-gas tadi, ya Bapak dan Ibu, kita harus tahu gas-gas beracun itu akibat apa. Itu ya. Yang pertama adalah pencampuran ramuan bahan peledak yang meliputi unsur oksida dan bahan bakar tidak seimbang, sehingga tidak terbentuk yang namanya ZOB atau Zero Oxygen Balance. Ini kemarin sudah Bapak Ibu pelajari di mata pelajaran peramuan bahan peledak. Ya, jadi misalnya bahan peledak anpo untuk menjadi anpo yang apa namanya yang campurannya baik, maka AN-nya 94,5% dan FO-nya 5,5%. Selanjutnya letak primer yang tidak tepat ya. Jadi penempatan primer itu ada di bawah, di tengah dan di atas. Kalau sedikit mengenai isian, maka kemungkinan akan terbentuk reaksi yang tidak sempurna. Kemudian kurang tertutup karena pemasangan stemming yang kurang padat ya. Di perencanaan di mata pelatihan persiapan peledakan Bapak dan Ibu, stemming itu adalah penutup kolom lubang ledak yang tidak diisi bahan peledak. Ini kalau tidak padat berpotensi untuk timbulnya gas-gas beracun ya karena adanya reaksi bahan peledak dengan material di luar. Kemudian adanya air dalam lubang ledak. Maka Bapak dan Ibu ketika ada lubang ledak yang berair, airnya usahakan dikeluarkan atau pada saat pengisian maka eh, air tadi tidak boleh terjebak di dalam lubang. Yang kelima Bapak dan Ibu, sistem waktu tunda atau delay time system yang tidak tepat. Jadi jangan terlalu cepat ya Bapak dan Ibu ya. Khawatirnya ketika terlalu cepat, kemudian geometri antar lubang itu terlalu rapat atau jarak antar lubang rapat, maka ketika lubang pertama meledak, ya Bapak dan Ibu, terbentuk rekahan. Rekahan ini masuk ke dalam bahan peledak masuk ke dalam rekahan. Nah ini Bapak dan Ibu, karena bahan peledak itu apa namanya memiliki atau membutuhkan diameter lubang minimal ya ada beberapa produk yang menyebutkan minimal 89 mm. Jadi kalau terjadi rekahan tentu kurang dari 89 mm. Nah ini yang berpotensi Bapak dan Ibu. Selanjutnya kemungkinan adanya reaksi antara bahan peledak dengan batuan sulfida atau batuan karbonat. Nah Bapak dan Ibu yang tambangnya misalnya tambang biji ya, emas, tembaga, perak. Nah itu Bapak dan Ibu ada batuan sulfida. Kemudian batuan karbonat, Bapak dan Ibu ada di tambang gamping ya, yang untuk bahan baku semen. Selanjutnya Bapak dan Ibu, saya mau tunjukkan video ya, Bapak dan Ibu terkait dengan kegiatan uh, ledakan tambang terbuka. Boleh disimak Pak. Terlihat Bapak dan Ibu ya, ketika meledak, gas-gas beracunnya muncul nih Bapak dan Ibu. Hati-hati ketika timbul demikian, jangan langsung masuk ke lokasi peledakan. Ini cukup berbahaya. Itu ya, Bapak dan Ibu ya. Nih, bisa kita lihat Bapak dan Ibu. Memastikan lokasi aman dari fumes. Setelah peledakan, tunggu beberapa menit Bapak dan Ibu. Eh, 5 sampai 10 menit atau mungkin 15 menit tergantung posisi tambangnya. Kalau tambangnya mungkin sudah dalam kubangan Bapak dan Ibu ya, semakin di dasar maka sirkulasi udara semakin susah Bapak dan Ibu ya. Maka mungkin lebih dari 15 menit untuk menetralisir gas-gas beracun tadi. Kemudian pastikan APD yang lengkap Bapak dan Ibu, gunakan masker yang sesuai ya untuk masuk ke lokasi. Kemudian periksa kondisi lubang keseluruhan pasca peledakan. Apabila masih terdapat fumes, Bapak Ibu jangan langsung masuk. Hati-hati jangan. Itu berbahaya Bapak dan Ibu karena gas-gasnya beracun. Ya, Bapak dan Ibu bisa kita lihat ini di SNI terkait dengan peledakan sudah keluar ya Bapak dan Ibu ya. Level 0 sampai dengan level 5. Ketika level 1 warnanya mungkin masih putih ya Bapak Ibu ya, sedikit kekuningan. Kemudian level 2 sudah agak kuning eh, sampai ya sedikit orange Bapak dan Ibu. Level 3 itu sudah moderate orange Bapak dan Ibu. Nah, level 4 itu signifikan. Kemudian level 5 itu sudah mengarah ke merah Bapak dan Ibu ya. Hati-hati, jangan Bapak dan Ibu korbankan keselamatan Anda ya.
Jangan masuk ke lokasi level 5, 4, 3. Pada kadar tertentu Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu masuk ke level 5, mungkin hanya beberapa menit kita kolaps. Karena darah itu langsung mengikat ya. Mengikat yang namanya gas-gas beracun tadi. Selanjutnya Bapak dan Ibu, pemeriksaan kabel listrik atau sumbu nonel atau biasa dikenal dengan signal tube dari setiap lubang ledak. Setelah peledakan tadi Bapak dan Ibu ya, tadi videonya setelah firing meledak, nah jangan langsung masuk ke lokasi ya. Tunggu dulu sampai gas-gas tadi hilang atau debu hilang atau mungkin ada flare up. Setelah itu Bapak dan Ibu boleh masuk. Ya, kalau itu sudah dipastikan aman, Bapak dan Ibu masuk periksa ada nggak sumbu ledaknya atau ada nggak kabel listriknya. Ini kemarin sudah belajar terkait dengan peralatan dan perlengkapan peledakan ada di modul persiapan ya Bapak dan Ibu ya. Ya, di modul ketiga. Kemudian kalau terlihat sumbu ledak, Bapak dan Ibu sudah dipastikan lokasi Bapak dan Ibu itu gagal ledak atau misfire. Selanjutnya, kalau terlihat kabel listrik Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu harus ukur ya, gunakan blasting ohmmeter. Nah, jadi kalau blasting ohmmeternya masih menunjukkan jam bergerak ya Bapak dan Ibu, maka detonatornya dipastikan masih aktif. Artinya eh, itu apa namanya belum meledak. Tapi kalau jarum blasting ohmmeternya sudah menunjukkan angka 0, artinya itu sudah meledak Bapak dan Ibu ya. Jadi ada dua hal. Kalau dia blasting ohmmeternya, jarumnya atau digitalnya menunjukkan angka 0, berarti itu sudah meledak lubangnya. Sementara kalau masih bergerak, ya, ada nilai tahanannya, kemungkinan besar dipastikan itu adalah misfire atau gagal ledak. Dan ini perlu penanganan berikutnya. Selanjutnya, ini Bapak dan Ibu yang perlu dicek ya. Ini untuk detonator listrik, Bapak dan Ibu kabelnya nanti digunakan blastingometer ya, ya semacam pengukur tahanan. Kemudian signal tube ini Bapak dan Ibu, kalau gagal ledak itu ini mungkin putus bakar gitu ya, terus terbakar. Nah ini kalau sumbu ledak masih ada sisa Bapak dan Ibu. Kalau ada sisa, dipastikan itu misfire. Kemudian pemeriksaan keamanan tumpukan fragmentasi batuan hasil ledakan. Ya, yang pertama Bapak dan Ibu pastikan kestabilan tumpukan. Jadi setelah meledak itu tadi ada angkatan ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian apabila tidak stabil Bapak dan Ibu, jadi Bapak dan Ibu lihat ada rongga, lapor ke atasan ya ke supervisornya. Kemudian beri tanda tiang atau bendera. Kemudian lakukan langkah sesuai dengan SOP perusahaan. Untuk memastikan kestabilan tumpukan tadi, fragmentasi hasil ledakan itu Bapak dan Ibu, ada beberapa langkah atau cara. Yang pertama, dengan melihat langsung. Jadi visual ya, Bapak dan Ibu lihat lokasi, ada nggak kira-kira rongga-rongga gitu. Atau bisa menggunakan robot Bapak dan Ibu. Di luar negeri ada yang sudah menggunakan robot ya, dikendalikan dengan jarak jauh. Dan robotnya dilengkapi dengan CCTV, kamera ya. Kemudian permukaan batuan hasil pergerakan ditekan dengan tongkat. Jadi Bapak dan Ibu bawa tongkat. Nih, bawa tongkat ya. Fragmentasi tadi di apa namanya? Ditusuk-tusuk gitu ya. Eh, Hati-hati Bapak dan Ibu pastikan injakan kita itu kuat atau stabil ya. Kemudian berjalan dengan perlahan pada area lokasi pasca ledakan. Jangan buru-buru Bapak dan Ibu. Khawatir tersandung, bisa jatuh ya, bisa apa namanya benturan dengan batuan. Kemudian waspada. Nah ini, waspada Bapak dan Ibu, tumpukan tidak stabil dan penyebabnya apa? Gitu ya. Terdapat rongga di bawah permukaan. Kan terlihat ya Bapak dan Ibu ya, ketika observasi, lihat lokasi, cek-cek ada rongga. Oh, ini kayaknya potensi tidak stabil. Kemudian ada perbedaan kekerasan pada setiap batuan. Itu terlihat Bapak dan Ibu. Dari warna, dari apa namanya, fragmentasi yang terbentuk. Kemudian adanya ukuran fragmentasi batuan yang variasi. Besar kecil itu kemungkinan besar ada potensi itu tadi Bapak Ibu. Besar kecil itu pada satu titik, pada satu area, maka potensi rongga. Nah Bapak dan Ibu waspada, beberapa tahun lalu sudah ada kejadian fatality, juru ledaknya meninggal Bapak dan Ibu ya, karena terperosok ke dalam
rongga. Nah ini kasus yang pernah terjadi Bapak dan Ibu kurang lebih 3 tahun atau 4 tahun yang lalu. Prosok ke dalam Bapak dan Ibu. Di sini sebenarnya sih ada itu ya, ada rongga, sok masuk ke dalam. Nah ini Bapak dan Ibu ya, gunakan tongkat pada saat Bapak dan Ibu apa namanya mengamati ya, observasi atau ngecek. Nah ini yang menggunakan This is robot one of the Bapak dan most Ibu ya. Jadi ada robot robotic yang prototyping. digunakan ke You can also ya see whether the robot can digunakan ke really tambang Bapak dan Ibu. navigate in a dark environment, whether Iya, the computer to jadi the robot local dilepas environment. gitu ya. It actually can navigate in. Oke. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu identifikasi lubang yang gagal meledak atau misfire. Identifikasinya visual aja Bapak dan Ibu ya. Datang ke lokasi, lihat ada tidak angkatan atau hit. Nah ini harusnya ini lokasi peledakan terangkat semua Bapak dan Ibu ya. Wah tiba-tiba di tengah kok ada yang flat gitu ya, relatif datar. Nah ini Bapak dan Ibu bisa cek ke daerah sini yang relatif datar tadi. Kemungkinan besar ada potensi misfire. Ya kembali lagi ke yang poin sebelumnya Bapak dan Ibu ya, cek apakah kabelnya masih utuh, in-hole-nya masih ada, tidak terbakar, kemudian sumbu ledaknya eh, masih utuh. Nah ini Bapak dan Ibu eh, beberapa apa namanya langkah kita untuk mengecek, mengidentifikasi bagaimana lubang peledakan yang misfire. Ya, itu untuk pembelajaran yang pertama ya Bapak dan Ibu ya, terkait dengan keamanan area peledakan. Nah, ini untuk evaluasi pembelajaran ya, Bapak dan Ibu boleh dikerjakan ya 3 soal ini. Yang pertama, apa perbedaan antara fumes dan smoke? Kemudian, mengapa terbentuk gas beracun? Apa yang dilakukan jika pasca peledakan masih terlihat gas warna orange pekat? Demikian Bapak dan Ibu untuk pembelajaran sesi pertama ya. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita masuk ke pembelajaran yang kedua, yakni memeriksa kualitas fragmentasi hasil peledakan. Ya, yang pertama adalah pemeriksaan kualitas fragmentasi hasil peledakan. Ya, fragmentasi itu apa, Bapak dan Ibu? Fragmentasi adalah ukuran setiap bongkah dari batuan hasil peledakan. Ini, Bapak dan Ibu. Ini fragmentasinya ya. Ada yang besar, ada yang kecil. Kalau yang besar, itu kategorinya adalah bongkah. Nah, Bapak dan Ibu, di lapangan, Bapak dan Ibu harus catat ya, kira-kira. Bongkahnya berapa sih? Berapa banyak gitu ya. Maka peledakan itu sebenarnya Bapak dan Ibu, jika bongkah yang mana ukurannya lebih besar dari 80 cm, itu di atas 15% Bapak dan Ibu, itu dikategorikan peledakannya kurang berhasil. Ya, karena fragmentasinya besar-besar gitu ya. Iya. Selanjutnya Bapak dan Ibu, bagaimana mengontrol fragmentasi hasil peledakan? Itu ada 3 hal yang penting ya faktornya ya. Yang pertama, tercukupi jumlah energi. Kalau energinya cukup, maka batuannya akan hancur. Sederhananya begini Bapak dan Ibu. Ada batuan, kemudian katakanlah material ya, kita pukul. Kalau pukulannya kuat, maka material ini mungkin akan berkeping-keping. Tapi kalau pukulannya setengah kuat, mungkin hanya pecah. Kalau mungkin pukulannya agak kecil, mungkin hanya terkelupas beberapa bagian material. Yang kedua, jumlah bahan peledak yang tepat. Ya, Bapak dan Ibu, secara umum, kolom isian bahan peledak itu adalah eh, 2/3 dari kedalaman lubang. Jadi kalau kedalaman lubangnya 10 meter, maka kurang lebih Bapak dan Ibu, kolom isiannya adalah sekitar 6 meter ya, kurang lebih 6 sampai 7 meter. Nah, ini isian yang ideal Bapak dan Ibu. Namun demikian dampaknya adalah kebutuhan bahan peledak yang semakin tinggi, biaya
peledakannya juga semakin besar. Yang berikutnya adalah konfigurasi geometri atau pola peledakan yang tepat. Ini sudah dibahas juga Bapak dan Ibu di persiapan peledakan, yang mana geometri itu adalah jarak antar lubang, bardan dan spasi antar lubang yang berdekatan. Nah, kalau terlalu jauh, maka potensi fragmentasi boulder atau bongkah itu persentasenya tinggi, Bapak dan Ibu. Itu ya, ada 3 hal yang perlu diingat dalam kontrol fragmentasi hasil ledakan. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, bagaimana hubungan fragmentasi dengan lubang ledak? Yang pertama adalah ukuran lubang ledak yang besar akan menghasilkan bongkahan atau fragmentasi. Ini cukup besar, Bapak dan Ibu ya. Oleh karena itu, penggunaan bahan peledak itu harus lebih banyak ya, atau menggunakan bahan peledak yang sifat energinya lebih kuat. Yang kedua, perlu diperhatikan dengan penambahan bahan peledak akan menghasilkan lemparan yang jauh. Jadi lemparan itu Bapak dan Ibu istilahnya adalah fly rock ya, batu terbang. Ketika bahan peledaknya lebih dari yang dipersyaratkan tadi secara umum 2/3 Bapak dan Ibu, maka potensi fly rock atau batu terbangnya jauh Bapak dan Ibu. Perlu diingat, di peraturan yang ada di Kepmen 1827 bahwasanya jarak aman peledakan untuk unit atau alat-alat berat itu adalah 300 meter, sementara untuk manusia ada 500 meter Bapak dan Ibu. Artinya apa? Ketika Bapak dan Ibu akan meledakkan sesuatu, Bapak dan Ibu mengungsi ya ke jarak aman 500 meter dari lokasi peledakan supaya flyrocknya tidak kena gitu ya. Karena ini sudah berdasarkan kajian-kajian. Selanjutnya ketiga adalah pada batuan dengan intensitas retakannya tinggi Bapak Ibu. Jadi sudah ada fracture-fracture ya, rekahan-rekahan. Maka harusnya jumlah bahan peledak yang digunakan itu lebih sedikit ya, dan dikombinasikan dengan jarak spasi yang pendek untuk menghasilkan fragmentasi yang kecil. Jadi sudah ada retakan-retakan, kemudian ketika kita tembak Bapak dan Ibu, retakan tadi semakin membesar ya, celah tadi membesar, maka terbentuklah fragmen-fragmen atau fragmentasi batuan. Begitu. Kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan distribusi ukuran dan sebaran lemparan fragmentasi hasil ledakan. Nah, Bapak dan Ibu, menaksir sebaran ini tentu juga mempertimbangkan volume, ya, volume fragmentasi. Artinya semakin besar batuan, maka sebaran dari apa namanya bongkah itu lebih terlihat, Bapak dan Ibu. Dan perlu diingat, di sana ada yang namanya swell factor atau faktor pengembang, ya. Misalnya kalau volume solidnya atau banknya atau kompaknya itu 16.850 meter kubik, kemudian swell faktornya 82% Bapak dan Ibu, maka volume lossnya, volume pecahnya gitu ya, volume terberainya itu lebih besar Bapak dan Ibu. Ya, 20.549 meter kubik. Karena apa? Karena volume yang padat tadi itu mengembang. Ya, mengembang karena ada iya, fragmentasi-fragmentasi dan setiap fragmentasi dipisahkan oleh rongga-rongga. Begitu Bapak dan Ibu. Kemudian menaksir distribusi ukuran fragmentasi hasil peledakan ini mulai dari bongkah kecil sampai besar. Nah, distribusinya Bapak dan Ibu boleh mengadopsi ini ya. Misalnya berapa persen lebih besar dari 100 cm atau 1 meter. Kemudian 50 sampai 100 cm, 20 sampai 49 cm berapa persen, dan di bawah 20%, 20 cm berapa persen. Sehingga kalau kita totalkan Bapak dan Ibu kurang lebih ya 100% ya. 100% yang mana Bapak dan Ibu penilaian ini adalah visual ya. Dan ini dilaporkan. Ada format pelaporan hasil peledakan, Bapak dan Ibu bisa lihat di SOP di site masing-masing. Kemudian Bapak dan Ibu, ini salah satu analisis ya, analisis fragmentasi. Jadi mulai dari kegiatan apa namanya persiapan peledakan, kemudian diledakkan ada gas ya, meledak ada gas-gas, hati-hati jangan masuk. Kemudian setelah pasca peledakan, kemudian ini difoto Bapak dan Ibu ya. Mungkin pembandingnya bola. Kenapa memilih bola? Karena dimensinya sama ya, jari-jarinya sama ke kanan, ke kiri dan seterusnya. Nah, ada beberapa software Bapak dan Ibu. Misalnya contohnya ya, split desktop. Jadi kita bisa menganalisis berapa persen sih material dengan ukuran sekian sentimeter. Dengan pembanding bola tadi Bapak dan Ibu, ini bisa kita lihat contohnya 75 cm itu 100%. Kemudian 15 cm itu kurang lebih
Ini Bapak dan Ibu ya, 51%. Jadi yang terlihat dari citra atau foto ini ya Bapak dan Ibu ya, software ini menganalisis berapa sih sebaran fragmentasinya, ya, ukuran fragmentasi dari peledakan tadi. Kemudian ini pelaporannya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu boleh gambar situasinya ya, seperti apa gitu ya. Kemudian Bapak dan Ibu boleh estimasi ukuran-ukuran fragmentasi yang ada di lapangan. Dan itu ditandatangani. Kalau Bapak dan Ibu sebagai juru ledak, silakan tanda tangani tanggal dan jam pelaksanaan. Baik, Bapak dan Ibu, demikian untuk pembelajaran kedua. Ini adalah evaluasinya. Yang pertama, jelaskan cara mengetahui ukuran fragmentasi peledakan. Jelaskan mengapa terjadi bongkar, kemudian mengapa terjadi flare-up. Sekian, silakan dikerjakan. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Halo Bapak dan Ibu sekalian, kembali lagi. Pembelajaran berikutnya adalah menangani lubang ledak yang gagal meledak. Istilahnya misfire gitu ya. Pengamanan lubang Bapak dan Ibu, yang pertama adalah yang perlu kita tahu pengamanan lubang ledak yang gagal meledak atau misfire tadi. Ya perlu kita tahu penyebabnya apa. Yang pertama itu ada produk, ya. Produknya apakah sudah expire, kemudian proses transportasinya, jangan-jangan pada saat diangkut kena air dan lain sebagainya. Kemudian inventory ya, Bapak dan Ibu, bagaimana penyimpanan di gudang, jangan sampai lembab dan lain sebagainya. Handlingnya Bapak dan Ibu, pada saat Bapak dan Ibu distribusi, ya distribusi, jangan sampai dilempar Bu, Bapak Ibu ya ke lubang-lubang ya, takutnya terbentur, rusak gitu ya. Kemudian technical. Nah, bagaimana rancangannya Bapak dan Ibu ya? Rancangan antar lubang, jarak antar lubang, kemudian delay yang digunakan, dan seterusnya. Dan kondisi lapangan Bapak dan Ibu. Misalnya pada saat di bawah tebing, ya Bapak dan Ibu harus kasih pengaman ya, tanggul. Kalau tidak nanti ada batuan dari tebing longsor, jatuh menimpa gitu ya. Menimpa daripada misalnya begini. Nah, ini lokasi peledakannya. Kalau ini gelinding materialnya Bapak dan Ibu bisa putus gitu ya, bisa putus apa namanya ini perlengkapan peledakan yang ada di bawahnya. Ini bisa repot kita nih Bapak dan Ibu. Expired. Kemudian pengamanan lubang ledak. Yang pertama lapor ke pengawas atau supervisor Bapak dan Ibu jumlah lubang yang gagal meledak. Kemudian pasang pita pengaman Bapak dan Ibu ya. Tolong dipasang pita pengaman. Itu supaya tahu yang mana yang gagal meledak. Kasih apa namanya bendera di sekeliling area. Kalau perlu diledakkan saat itu ya silakan di apa namanya dikomunikasikan. Menyiapkan alternatif penanggulangan gagal ledak, mengisi formulir gagal ledak ya Bapak Ibu ya. Ada hari tanggal berapa lubang dan seterusnya. Kemudian melapor langsung secara tertulis jumlah lubang gagal ledak atau misfire, jenis bahan peledak yang digunakan, kemudian laporkan kepada pengelola peledakan dan alternatif penggunaannya, penanggulangannya. Apakah diledakkan hari itu atau mungkin diinapkan atau istilah lain adalah sleep blast. Kemudian Bapak dan Ibu, pemeriksaan seluruh sambungan kabel Bapak dan Ibu. Ini kalau Bapak dan Ibu menggunakan detonator listrik ini ya, nah ini cek kabelnya Bapak dan Ibu. Kalau masih ada tahanannya, berarti ini masih aktif. Kalau terputus sudah dipastikan misfire. Kalau terputus dipastikan misfire. Ya, kalau masih ada sisa dipastikan misfire. Jadi memeriksa detail daripada detonator ini atau bahan peledak ini Bapak dan Ibu atau perlengkapan peledakan ini ya sesuai dengan aksesoris-aksesoris yang digunakan di lapangan gitu ya. Ada pertanyaan? Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya penanggulangan lubang gagal meledak atau istilah lain apa tadi Pak? Bu? Iya, betul, misfire ya. Iya, apabila inhole-nya masih terlihat. Jadi tadi masih ada sumbu ya, sumbu nonelnya Bapak dan Ibu ya. Nah, apabila terlihat masih utuh. Kalau dia pakai detonator listrik, Bapak dan Ibu cek masih ada tahanannya atau tidak. Kemudian ada arus atau tidak ya. Berarti kalau ada arus itu detonatornya masih aktif. Ya, ini harus diledakkan. Nah, caranya ya sambung ulang ya Bapak dan Ibu ya. Sambung ulang
kemudian hubungkan dengan blasting mesin kalau dia detonator listrik. Kemudian bersihkan lokasi dari batu-batu kecil supaya nanti batu-batunya tidak berpotensi fly rock ya Bapak dan Ibu. Bersihkan lokasi sekitar bardan dari batu kecil untuk ya kalau tadi di area atas ini di bardannya dekat ke preface ya Bapak dan Ibu. Kemudian ledakan sesuai dengan SOP yang ada di set masing-masing. Tentunya ini semua dikomunikasikan dengan pimpinan atau supervisor Bapak dan Ibu di lapangan. Kemudian kalau menggunakan sumbu ledak, apabila masih ada sisa Bapak dan Ibu, dipastikan itu misfire. Ya. Jadi kalau masih ada Bapak dan Ibu, silakan pasang detonator di sini ya, hubungkan. Baik detonator listrik, nonel, elektronik maupun biasa, hubungkan ke sini selotip Bapak dan Ibu. Ya, selotip. Kemudian lakukan peledakan sesuai instruksi penanganan dan SOP. Bersihkan lokasi ya, Bapak dan Ibu ya, supaya nanti tidak berpotensi fly rot. Setelah itu ledakan, ya, ledakan sesuai dengan SOP bagaimana pengamanannya, bagaimana penarikan areanya, eh, titik penembakan 500 meternya di mana, dan seterusnya. Nah, sekali lagi kami ingatkan Bapak dan Ibu, utamakan keselamatan pada saat bekerja di peledakan, ya. Nyawa tidak ada penggantinya Bapak dan Ibu. Apabila inhole-nya tidak terlihat, kalau tadi masih terlihat, ini tidak terlihat Bapak dan Ibu, maka lubangnya harus dibersihkan ya, ya, dikompres, dikasih udara bertekanan, masukkan ke dalam lubang. Nah, ini Bapak dan Ibu, supaya material stemming-nya tadi ya, material stemming ini lubang, ini bahan peledak, ini stemming ya, batu-batu atau material hasil pemboran. Ini masukkan apa namanya? Udara bertekanan, maka disembur Bapak dan Ibu ini. Ya, maka udaranya nanti akan keluar sehingga Bapak dan Ibu ketika udara yang keluar ini meniup ya, meniup material stemming, maka lubang akan bersih dari stemming. Kemudian silakan masukkan lagi primer Bapak dan Ibu. Setelah primernya masuk, Bapak dan Ibu stemming lagi, tutup lagi dengan material cutting, ledakan. Gitu ya. Kalau masih terlihat pinhole-nya. Kemudian kalau misalnya inhole-nya sudah dikompres, di kompresor tadi ya Bapak dan Ibu, ternyata tidak terlihat, ya, atau mungkin susah di, dikeluarkan ya Bapak dan Ibu, material stemmingnya susah dikeluarkan, maka ada alternatif, yaitu dibor di sampingnya Bapak dan Ibu. Dibor di sampingnya dengan kemiringan tertentu ya, kurang lebih mendekati setengah meter Bapak dan Ibu dari kolom lubang ledak yang masih belum meledak. Kemudian Bapak dan Ibu isikan kembali primer ya, seperti pada tahap peledakan di modul persiapan peledakan, isi kembali kemudian ledakan sesuai dengan SOP yang ada ya. Harapannya Bapak dan Ibu, ini adalah teknik terakhir yaitu mengharapkan lubang meledak, lubang yang belum meledak tadi meledak karena terinisiasi dari lubang di sampingnya. Itu Bapak dan Ibu ya. Istilahnya adalah simpatetik detonasi atau meledaknya suatu lubang karena ada ledakan di sampingnya. Kurang lebih setengah meter. Nah, Bapak dan Ibu, kembali lagi ya, pastikan dengan technical service eh, mungkin bisa lebih dari setengah meter tergantung produk yang digunakan ya. Sensitivitas produk yang digunakan. Namanya adalah simpatetik detonasi. Baik, demikian Bapak dan Ibu pembelajaran yang ketiga. Ya, ini ada tugas ya, tolong dikerjakan. Pertama, berapa jarak aman peledakan? Bagaimana mengidentifikasi misfire pada peledakan metode listrik? Apa penyebab gagal ledak atau misfire? Silakan Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih. Nanti kita akan bertemu lagi pada sesi terakhir ya, sesi pembelajaran keempat. Hai Bapak dan Ibu sekalian, kembali lagi kita melanjutkan materi tentang melaksanakan peledakan bongkah atau boulder. Nah, ini materi pembelajaran terakhir keempat pada kegiatan mata pelatihan pemeriksaan pasca peledakan. Ada yang mau didiskusikan sebelum saya lanjut materi keempat ini? Oke, clear ya. Baik, Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah tata cara peledakan bongkah batu atau boulder hasil peledakan. Ya,
Apa sih boulder itu gitu ya, Bapak Ibu ya? Nah, ini bisa kita lihat gambarnya Bapak dan Ibu. Ini fragmentasi yang besar. Secara umum Bapak dan Ibu, boulder itu adalah fragmentasi ledakan berupa bongkah yang besar yang tidak dapat digali muat ya. Jadi ada eskavator mungkin Bapak dan Ibu atau power shovel dia nggak bisa muat karena dimensinya terlalu besar. Nah, ini namanya boulder. Kemudian secara umum boulder itu ukurannya di atas 80 cm Bapak. Kemudian boulder merupakan ukuran fragmentasi maksimum yang diterima oleh proses berikutnya. Jadi sedikit berbeda Bapak dan Ibu ya. Katakanlah di batu bara dan di emas. Kalau batu bara, mungkin boulder 80 cm itu masih aman Bapak dan Ibu. Artinya bisa digali muat ya. Dan kalau itu misalnya adalah tanah penutup, batuan apa namanya batuan OB, overbar, dan itu langsung dibuang ke dampingan. Tapi kalau di tambang emas, Bapak dan Ibu, karena batuan bongkah tadi, ya, yang mengandung emas, perak, dan tembaga itu masuk ke crusher. Ya, di crusher itu akan dipecah ya, untuk proses berikutnya pemisahan antara emas dan pemotornya. Nah, di crusher itu, Bapak dan Ibu, ada screen ya. Ada screen, ini screennya seperti ini. Nah, seperti jaring gitu ya, tapi dari besi ya Bapak dan Ibu. Nah, kalau ukurannya di atas 45 cm Bapak dan Ibu tidak bisa masuk, tidak lolos di screen ini. Nah, ini akan perlu tambahan dana lagi Bapak dan Ibu ya untuk memecahnya. Nah, itu perbedaannya di biji dan di batu bara. Kemudian Bapak dan Ibu, yang keempat harus dipisahkan dari tumpukan hasil peledakan yang berukuran sesuai dengan apa alat gali muatnya ya. Misalnya eskavator, well loader atau bulldozer. Ini dipisah Bapak dan Ibu, supaya nanti dilakukan peledakan secondary blasting. Selanjutnya adalah boulder tadi dipisah dari apa namanya dari asalnya ya atau dari lokasi peledakan dipisah ke area tertentu yang disiapkan untuk peledakan apa namanya peledakan secondary blasting atau peledakan boulder. Nah, peledakan secondary blasting ini Bapak dan Ibu, ini dampaknya lumayan besar Bapak dan Ibu. Flare up-nya ini tidak terarah ya, karena memang di permukaan dan jaraknya hampir sama kanan kiri dan ke bawah, dan dia tidak tertanam. Nah, ini yang mungkin penanganannya harus lebih ekstra Bapak dan Ibu. Nah, langkah-langkah peledakan boulder Bapak dan Ibu. Jadi setelah dipisahkan tadi, ya kasih tanda, kemudian dibor. Ini boulder dibor Bapak dan Ibu kurang lebih ya 2/3 sampai 3/4 dari katakanlah tinggi boulder. Kemudian setelah dibor dan Bapak dan Ibu nanti tentukan bahan peledak yang digunakan. Apakah perlu isian, apakah cukup dengan menggunakan primer dan lain sebagainya. Kemudian disumbat. Nah, ini Bapak dan Ibu yang kami sampaikan tadi. Ini potensi flare up-nya kemana-mana Bapak dan Ibu ya. Karena dia di permukaan. Jadi dia tidak tertanam. Selanjutnya Bapak dan Ibu, eh, besarnya cartridge yang dipotong tergantung pada tipe batuan dan kedalaman lubang ledaknya. Jadi kalau batuannya kecil mungkin hanya 1 meter ya jangan menggunakan cartridge penuh 1 kilo Bapak dan Ibu. Bisa kemana-mana fireworknya. Kemudian selanjutnya perhitungan jumlah bongkah yang perlu diledakkan. Nah ini Bapak dan Ibu, boulder-bouldernya dipisahkan dan dihitung ya 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, rekomendasi Bapak dan Ibu menggunakan bahan peledak cartridge, misalnya bouldernya 120 cm atau 1,2 meter Bapak dan Ibu, maka gunakan cartridge 20 cm. Jadi cartridge itu semacam dodol Bapak dan Ibu ya. Kemarin di perlengkapan bahan peledak sudah diajarkan ya. Jadi cartridge yang kayak dodol bahan peledak yang kayak dodol tadi Bapak dan Ibu, yang tingginya panjangnya sekitar 40 cm, berarti Bapak dan Ibu potong dua gitu ya untuk ini boulder yang ukurannya 120 cm. Selanjutnya untuk boulder-boulder yang lebih kecil ukurannya, cartridge-nya dikurangi Bapak dan Ibu karena energinya cukup tinggi gitu ya. Ya, ada cartridge yang 20, ada yang 40 tergantung Bapak dan Ibu menggunakan produk siapa gitu ya. Saya nggak usah sebut produk siapa Bapak dan Ibu ya. Nanti katanya apa endorse gitu ya. Saya harus netral.
Monggo silakan saja Bapak dan Ibu gunakan produknya siapa. Ada Dahana, ada IL dan lain sebagainya. Ada yang mau ditanyakan sampai sejauh ini Bapak dan Ibu? Oke, clear ya. Terima kasih. Kita lanjut Bapak dan Ibu. Selanjutnya adalah penaksiran volume bongkahan batu yang akan diledakkan gudang. Ya, Bapak dan Ibu misalnya kalau bongkahnya berbentuk balok ya, ya ini dikira-kira nggak smooth seperti ini Bapak dan Ibu ya. Dikira-kira saja. Mungkin ada sikunya di sini, agak cobel di sini dan sebagainya. Jadi volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Ya, dulu kita belajar matematika dasar. Kemudian kalau bentuknya bola ya, maka seperenam kali V kali diameter pangkat 3. Kemudian bentuk prisma, luas alas kali tinggi. Kemudian 5/3 luas alas kali tinggi. Bapak dan Ibu, volunteer, siapa yang bisa menggambarkan bentuk prisma dan limas? Ya, Bapak yang di sana. Ya, Ibu yang di sana. Oke, ya. Gini ya, Bapak dan Ibu ya, bentuk prisma, limas, ya, seperti yang sudah ditampilkan oleh. Silakan duduk kembali, Bapak dan Ibu. Terima kasih. Ya, kita lanjut lagi, Bapak dan Ibu. Pelaksanaan peledakan sekunder atau terhadap bongkah batu atau boulder tadi ada 3 teknik. Yang pertama adalah block hauling atau pop shooting. Ya, jadi dibor di tengah, Bapak dan Ibu. Ya, pada bongkahan ini dibor. Kemudian ini tentunya pada batuan yang keras. Ya, kalau tidak keras jangan diledakkan lagi Bapak dan Ibu ya. Kedalaman lubang bor, nah ini Bapak dan Ibu antara 2/3 sampai 3/4 ya. Kemudian tinggi bongkah batuan di bor ya. Silakan disesuaikan nanti Bapak dan Ibu ya. Ngebornya apakah arahnya dari kanan, dari kiri atau mata angin disesuaikan saja. Yang penting adalah block hauling atau pop shooting itu bouldernya dibor dari atas ya. Kemudian mud caving atau plaster shooting. Jadi Bapak dan Ibu boulder tadi itu dia tidak dibor, tapi ditempel, bahan peledaknya ditempel, kemudian ditutup dengan ini, ditutup dengan lumpur ya. Apa namanya ya, tanah liat Bapak dan Ibu ya, lempung ya, tutup di sini, kemudian nanti diledakkan sesuai dengan SOP yang ada ya. Masukin primer, tutup dengan lumpur atau lempung, tarik apa namanya, tarik signal tube-nya, tarik eh, sumbu ledak, sumbu ledaknya ke arah aman, kemudian ledakan. Masih ingat Bapak Ibu jarak aman peledakan? Ya, jarak aman peledakannya adalah 500 meter Bapak dan Ibu ya. Pastikan Bapak dan Ibu di posisi 500 meter atau kurang dari 500 meter, namun setelah dapat persetujuan dari Kepala Inspektur Tambang, ya umumnya menggunakan shelter, ya atau semacam rumah atau pondok dari plat baja Bapak dan Ibu, yang kekuatannya sudah diukur ya. Nah, jangan sampai Bapak dan Ibu pertaruhkan nyawa ya, kurang dari 500 meter Bapak dan Ibu tembak, jeder, batu menimpa, bisa lewat gitu Bapak dan Ibu ya. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu, yang ketiga adalah snack hauling. Nah, snack hauling, ingat ya Bapak dan Ibu ya. Ya, dimirip-miripkan lah suaranya seperti snake, ular ya. Berarti posisinya di bawah Bapak dan Ibu. Ya, jadi tujuan snack hauling ini Bapak dan Ibu, boulder yang tertanam tadi itu terangkat ya, terdorong ini, angkat ke atas. Sekaligus memecahkannya. Namun demikian mungkin pecahannya eh, tidak sebagus teknik apa namanya, block hauling yang tadi Bapak dan Ibu ya. Karena energi block hauling itu kan terdistribusi ke semua arah. Kalau ini kan terfokus pada daerah yang kontak dengan bahan peledak, daerah yang disisipkan tadi. Nah, mungkin hasilnya akan ada bongkahan Bapak dan Ibu. Ada yang tahu nggak? Kira-kira bongkahan batu itu digunakan untuk apa? Atau di tambang mana? Iya, batuan atau bongkahan batuan hasil peledakan, kalau ukurannya besar Bapak dan Ibu, kurang lebih itu dibutuhkan di tambang granit ya, granit atau marmer ya Bapak dan Ibu ya.
Karena granit itu kan untuk lantai, untuk hiasan-hiasan kan ukurannya harus besar ya. Kalau ukurannya terlalu kecil ya susah, susah untuk membentuknya, estetikanya, nilainya mungkin di pasar lebih murah ya Bapak dan Ibu. Demikian Bapak dan Ibu ya. Selanjutnya adalah melaporkan hasil peledakan. Bapak dan Ibu lihat diameter lubangnya berapa, jumlah lubangnya berapa, badan spasinya berapa, kedalaman, tinggi jenjang, stemming, jumlah baris, jumlah bahan peledak, kebutuhan bahan peledak yang digunakan, ya. Berapa Bapak dan Ibu kebutuhannya di sini, ya. Bapak dan Ibu catat, kemudian menggunakan apa ya, produksi hari ini berapa ton gitu ya, itu dari persiapan peledakan sudah pelajari, kemudian further faktornya berapa, kemudian apa namanya, biji atau buangan kah material yang diledakkan, kemudian kasih keterangan apakah peledakan hari ini hujan dan lain sebagainya, ditandatangani ya. Kalau Bapak dan Ibu sebagai juru ledak tanda tangani gitu. Ada pertanyaan sejauh ini? Iya, oke. Ya, ini laporan ini tiap hari Bapak dan Ibu ya harus ditandatangani dan diserahkan ke pengawas. Ya, pengawas yang bertugas pada saat itu. Baik, Bapak dan Ibu, ini adalah evaluasi pembelajaran terakhir ya. Ada 3 soal, tolong dikerjakan. Yang pertama, jelaskan teknik peledakan bongka. Kemudian, sebutkan bentuk-bentuk bongkahan peledakan. Dan yang terakhir, bagaimana penaksiran volume bongkahan batu berbentuk bola dan balok. Bisa ya? Oke? Baik, Bapak dan Ibu. Terima kasih untuk atensinya. Sebelum saya tutup Bapak dan Ibu, ya, ini silakan nanti dikerjakan di rumah, besok dikumpul ya. Coba Bapak dan Ibu persiapkan gadgetnya, kerjakan kuis berikut ya. Silakan masuk ke menggunakan Kahoot Bapak dan Ibu, gunakan PIN-nya. Sudah semua? Oke, kita mulai ya Bapak dan Ibu. Ya, baik Bapak dan Ibu, demikian untuk pembelajaran sesi terakhir, sesi keempat terkait dengan mata pelatihan pemeriksaan pasca peledakan. Semoga apa yang sudah diterima, apa yang sudah didiskusikan hari ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu, utamanya untuk melaksanakan pekerjaan kita sehari-hari. Sebelum saya tutup, ada mungkin yang mau disampaikan? Ada yang perlu didiskusikan lagi? Oke, semua clear ya. Baik, Bapak dan Ibu, karena tadi pagi kita awali dengan doa, baiknya sebelum menutup kelas ini kita berdoa menurut ajaran kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, peserta pelatihan kursus juru ledak kelas 2, demikian pembelajaran mata pelajaran pemeriksaan pasca peledakan. Mohon maaf jika ada yang salah, ya seperti pepatah menyatakan, kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam laci. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih Bapak dan Ibu.